sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja markinjut. Mari kita lanjut. Oke. Baik teman-teman, kita akan membahas tentang tragedi ya yang menimpa 4 siswa SMPN 7 Mojokerto. Di sini kita sudah ditemani sama Mbah Hilo dan kita di sini akan membahas tentang tragedi, apakah ada sangkut pautnya dengan hal mistis gitu ya Mbah Hilo ya. Iya. Nah Mbah Hilo, yang Mbah Hilo baca nih secara umum dulu ya, jangan masuk ke ranah gaibnya dulu. Yang Mbah Hilo lihat dari kejadian ini, apa yang Mbah Hilo ketahui dulu. Ya, silakan. Ya, kalau dari pandangan saya ya, mereka ini kalau saya lihat ya terlalu ceroboh begitu ya. Ceroboh gitu ya. Dan tidak mewanti-wanti gitu ya. Bahwasanya ya, ini kan ada pandangan gini Mbak, ini ada salahnya tim SAR karena hadirat tim SAR katanya tidak berperan lebih aktif. Memang sih pada saat kejadian adanya himbauan ya Mbak Hilo ya dari TOA, tapi kan namanya anak ya, anak-anak lagi happy bersama teman-teman, apalagi di air gitu, mungkin lupa Mbak akan peringatan yang penting tersebut gitu. Menurut Mbak gimana ini? Ya, kalau anak-anak udah wajar lah Mbak, namanya pantai pasti mereka akan berenang di situ benar, gitu loh. begini. Nah, gitu, silakan, ini kan Mbak. kalau dibilang kan laut lepas ya. Laut Beda lepas ya. sama kita wisata itu seperti di kolam renang gitu ya. Oke. Di kolam renang pun banyak kejadian juga Mbak. Ya, tapi kan tidak terlalu parah gitu ya, tidak sempat kejadian seperti ini gitu. Oke. Nah ini kan sempat juga karena arus ombak itu tinggi gitu ya. Tinggi ya. Nah itu tadi mereka bisa dibawa oleh gelombang gitu. Iya. Nah, ini kan kalau dari penjelasan ilmiahnya katanya ada rip current, di mana rip current ini antara misalnya ini Mbak, ini ombak datang dari sini, ombak datang dari sini. Nah dia gulungnya itu dari tengah-tengah sini toh. Nah ini dari sinilah dia arusnya yang di korban 13 orang itu Mbak, yang terseret arus hingga 4 orang, 3 ditemukan pada saat kejadian, 1 lagi besoknya. Itu Mbak, memang arusnya sangat luar biasa, apalagi kondisi pantai Drani ya, Driani, katanya itu memang dalam Mbak, memang dalam. Bahkan laut itu laut yang di tempat mereka itu berwisata katanya memang banyak kapal besar yang sempat berada di situ gitu loh. Kalau dangkal kan nggak mungkin Mbak. Iya. Nah itu gimana Mbak? Ya inilah makanya kita bilang ya, mereka ini kurang hati-hati gitu ya. Kurang hati-hati. Nah sebaiknya kalau memang jangan terlalu, tapi ya itu mungkin karena mungkin sudah takdir juga ya, tidak bisa kita bilang seperti itu ya. Nah seperti itu. Menurut Mbah Hilo sendiri ya, ini saya tunjukkan ya, ada fakta-fakta menarik ya teman-teman ya dari kejadian yang menimpa adik-adik kita yang menjadi korban meninggal dunia ya. Salah satunya adalah sikap aneh sebelum meninggal dunia ini Mbak. Ya ini ada salah satu korban namanya Alfian Aditya, umur 13 tahun, menunjukkan perilaku tidak biasa sebelum berangkat ya ke pantai. Ia membeli sandal putih, dompet baru, dan mencukur rambutnya agar tampak rapi. Hal ini menjadi kenangan terakhir bagi keluarganya. Sebelum berangkat, minta sandal putih dia pilih sendiri di toko, beli dompet baru, potong rambut sendiri, kata ayah Alfian Mat Sarip. Itu merupakan pertanda nggak menurut Mbak Hilo? Ya kalau menurut saya sih itu biasanya kalau orang Jawa bilang mintoni gitu ya. Mintoni ya Mbak. Mintoni, yang arti kata memberikan suatu tanda-tanda yang tidak wajar gitu, yang aneh gitu, yang nggak biasa Mbak, sering pergi kok, gitu. Tapi kok ini baru dilakukan ini gitu, kemarin nggak seperti ini gitu, ingin tampak rapi. Itu gimana artinya? Itulah arti kata dia ingin kembali ya kepada sang pencipta seperti itu. Nah itu dia memberikan tanda-tanda, tinggal lagi yang mungkin kita orang awam ini tidak menyikapinya gitu, hal-hal yang aneh seperti itu. Oke ya, jadi memang ada mintoni ya kalau dalam bahasa Jawa tadi yang Mbah Hilo bilang terhadap adik kita, salah satu korban meninggal dunia, Alfian Aditya Pratama, yang umurnya baru 13 tahun. Tentunya
keluarga yang ditinggalkan sangat kehilangan, Mbah. Ya, Apalagi sudah jelas itu. apalagi di balik liburan yang ya niatnya membahagiakan ya, merefreshing, akhirnya malah terjadi hal seperti ini. Kenapa sih, Mbah? Di balik kejadian-kejadian ini sering terjadi ketika berliburan gitu. Ya, begini ya. Biasanya kadang orang saat pergi itu ya. Sebenarnya tidak boleh kita saat pergi itu terlalu gembira sekali. Loh, namanya mau happy-happy toh? Iya, boleh, tapi gembira. Cuman itu kalau bisa ketika pergi itu jangan terlalu ria gitu ya, jangan terlalu bahagia sekali gitu. Oh, jadi Mas Bailo, kalau misalkan kita terlalu bahagia, momen-momen pentingnya ya, kewaspadaannya itu jadi lebih lengah gitu ya. Iya, itulah makanya itu biasanya banyak yang terjadi seperti itu. Apabila kita pergi selalu ria atau terlalu bahagia kali, boleh bahagia, cuman jangan berlebihan sekali. Nah, itu biasanya sering menimbulkan malapetaka. Nah, itu yang saya. Kalau bahagia kali itu ada nggak unsur mistisnya gitu? Orang yang berliburan kemudian terlalu bahagia kali kemudian menimbulkan bencana atau hal-hal insiden gitu? Itu banyak sekali seperti itu. Apa hal-hal mistisnya di situ, Mbak? Ya, mereka begini ya. Mereka ini kadang terbawa kalau kita bilang ya, seolah-olah lupa diri gitu. Enggak, maksudnya kalau dari sisi gaibnya mungkin ada iblis, ada setan, ada penunggu yang nggak seneng gitu, atau gimana? Itu sudah jelas. Itu biasanya sudah ada mereka ini apabila kita terlalu bahagia sekali dan apabila kita pergi apalagi tidak pamit-pamit gitu ya, apalagi kita pergi ke hutan, ke gunung, ke laut ya, sebaiknya kita permisi. Gitu ya. Nah, ini kadang banyak orang menurut yang Mbah Hilo sendiri ya, gitu. menurut Mbah Hilo ya, acara yang dihadiri ratusan murid SMP ini kelas 7 dan kelas 8, apakah tidak diikut sertakan orang pinter yang kemudian meminta izin? Menurut Mbah Hilo gimana? Ya. Atau harus setiap kali orang mau pergi ke Laut Kidul, ke hutan, rekreasi kemana, itu harus mengikutkan orang pinter atau gimana? Sebenarnya sih enggak. Tinggal lagi begini ya, mungkin kepada guru-guru ya yang lebih tua daripada murid ya, sebaiknya ya begini ya, kita ini kan hidup di alam ini berdampingan oleh termasuk gaib gitu. Nah, kita kan begini ya, kita ketika nyaman ya, datanglah gerombolan dengan ramai gitu ya, tanpa permisi, tanpa apa, kita kan merasa terusik gitu. Nah, begitu juga, tinggal lagi mereka ini tidak terlihat oleh mata, tidak kasat mata lah kita bilang seperti itu. Nah, mereka ini seperti tidak senang, itu bisa saja terjadi seperti itu. Yang pasti di Laut Kidul, di Pantai Drini, pasti adalah di sana penunggunya ya. Iya, sudah jelas. Sudah pasti ya. Mungkin barangkali ada kehidupan kerajaan gaib di sana ya. Itu ya sudah jelas, apalagi ratunya kan ada di sana. Nah, itu banyak lagi yang kalau kita bilang bawahannya ya, seperti danyang-danyang ataupun sebagainya, itu banyak sekali mereka itu. Oke, Mbah, itu kan antara laut dan daerah daratan ya, kita bilang daratannya ada pantai, ada hutan, ada gunung ya. Kalau dalam laut pasti kehidupan dalam laut. Nah, itu masing-masing ada penjaganya gitu ya, Mbak? Iya, masing-masing. Nah, tinggal lagi ya, kalau mereka paham ya sebaiknya permisi dulu kepada sang penghuni laut ya, sang penguasa lah kita bilang. Mohon izin, kami di sini membawa rombongan, jangan ganggu ya. Murid-murid saya ingin berliburan. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini pun paham seperti itu. Oke, itu jadi, dari hal mistisnya gitu ya. Tapi kan harus diakui juga gini, Mbak. Laut itu memang beda kalau kita ke pantai yang di daerah-daerah kita. Jarang sekali ditancepin peringatan nih, ini dalam, ini ombaknya besar dan lain. Tapi di sana itu ditancepin. Berarti memang di Pantai Drini sendiri, Mbak, itu memang terkenal akan keangkerannya ibaratnya gitu kan, dengan ancaman nyawa gitu. Tapi kok kenapa anak-anak nyebur ke dalam laut, adanya katanya tim SAR di sana, tapi kok
seolah-olah hanya peringatan toa aja gitu. Seharusnya kan kalau saya lihat di sini, andai kata, tapi nggak mau nyalahkan tim SAR. Andai kata tim SAR yang jika saya bilang penjaga pantai mau lebih aktif, kemudian turun dekat anak-anak itu, Mbak, kemudian mengawasi, membatasi, saya rasa hal seperti ini tidak akan terjadi sih. Ya. Terlepas dari Mbak Hilo bilang di sana ada penjaga gaib, di sana ada kerajaan di bawah laut dan lain-lain. Saya rasa kalau misalkan kembali lagi ke sumber daya manusianya yang mau lebih proaktif, mungkin hal ini nggak akan terjadi gitu loh. Gimana menurut Mbak? Ya, bisa jadi ya. Mungkin ini mereka kalau kita bilang ya, bisa jadi menganggap sepele gitu ya, yang hal-hal tidak diduga-duga. Ini siapanya dulu nih? Tim sekolahnya, penjaga pantainya dalam ini tim SAR, atau pengelola pantainya? Ya mungkin tidak ada koordinasi ya antara penjaga pantai, antara para wisata, tidak ada koordinasi. Ada koordinasi mungkin diabaikan. Diabaikan itu bisa seperti itu. Nah, ataupun begini ya, karena murid-muridnya terlalu happy sekali, mereka merasakan aman-aman saja gitu. Nah, mereka itu lalai gitu ya, bahwasanya ombak itu kan sangat besar sekali. Mereka tidak memikirkan bahaya. Kalau kita berbicara ombak, Mbak, kalau memang dia sudah meminta, kayak kemarin aja ya, itu rombongan bus anak sekolah juga kenanya di bus toh, busnya yang alami kecelakaan gitu. Itu gimana? Ya itu tadilah, memang ada nggak kalau istilah dalam gaib itu ya, menggantikan apa ya, menggantikan posisinya gitu. Ya kadang, misalnya gini ya, misalnya mungkin ini nggak kena nih di siswanya karena udah diritualkan, udah dimintain, tapi harus ada yang kena gitu, yang jadi korban gitu. Oleh sebab itu digantikan sama yang lain gitu. Ada nggak seperti itu dalam hal gaib? Ya ada sih, ada juga. Ada gitu ya. Juga. Jadi kematian tetap harus kematian, walaupun dia tidak mati harus ada yang penggantinya ya, gitu ya. Ada seperti itu. Ada gitu ya. Ada. Oke, kita lanjut di fakta selanjutnya. Ini ada video call terakhir dengan orang tua. Saat dalam perjalanan menuju Yogyakarta, Alfian masih sempat berkomunikasi dengan orang tuanya melalui panggilan video. Sempat video call saat dia sudah berangkat, memastikan posisi duduknya di bus, posisi di tengah, ujar Mat Sarip sang ayah. Kemudian yang ketiga adalah firasat buruk sang ayah. Jadi memang bukan hanya sang anak ya yang merasakan hal aneh, ada gelagat yang tak biasa, tapi sang ayah juga memberikan adanya firasat ya, firasat tidak enak gitu. Kata sang ayah, dia merasakan firasat buruk pada hari kejadian. Dalam perjalanan menuju tempat kerjanya di Kediri, ia mengalami musibah kecil yang membuatnya semakin gelisah. Pada jam 3.30 saya berangkat kerja karena masuk pagi. Firasat saya, ban sepeda motor saya bocor jam 4.30 tuh, sampai lepas ban yang dalam nih. Gimana Mbah? Itu jarang sekali ya ada orang bocor kemudian sampai ban dalamnya itu keluar gitu. Ini sang ayah korban ini Mbah. Ya itulah yang arti kata dia memberikan tanda-tanda gitu ya, yang gaib ya, tidak beres seperti itulah. Nah seperti itu. Nah itu biasa mungkin kalau orang yang memahami gitu ya. Contohnya begini saja, kita ingin berpergian gitu ya, tapi kita punya firasat tidak enak gitu, jangan kita pergi, tunda saja. Ini kan firasat ini muncul setelah pergi Mbah sang anak ini, setelah ada di dalam bus toh, gitu. Ya. Sebaiknya itu tadilah firasatnya udah datangnya udah telat duluan gitu. Iya. Lagipun gini juga mungkin ya, ketika itu kurang memperingati lagi ketika dia mendapatkan tidak enak seperti itu ya. Seharusnya dia koordinasi lagi. Saya begini nak, saya ada firasat tidak enak lah, seperti itu ya, koordinasi dengan anak tersebut. Kamu hati-hati, diberi saran-saran seperti itu ya. Oke. Nah itu mudah-mudahan ya mereka ini tidak bagaimana ya, tidak
seperti lupa diri gitu. Jadi mereka bisa menguas diri gitu di suatu tempat rekreasi itu gitu. Oke. Mbak, ini terkait dengan Pantai Drini, Mbah, dengan sosok Nyi Roro Kidul yang merupakan tokoh legenda yang sangat terkenal dalam budaya Jawa. Menurut cerita rakyat, Nyi Roro Kidul adalah Ratu Laut Selatan yang diyakini menguasai samudra di sekitar pantai selatan Pulau Jawa. Banyak orang yang mempercayai bahwa pantai-pantai di sepanjang pesisir selatan Jawa, termasuk Pantai Drini ya, dianggap sebagai wilayah kekuasaannya. Beberapa orang mengunjungi pantai tersebut percaya bahwa Nyi Roro Kidul bisa mengambil pengunjung yang tidak berhati-hati, terutama jika mereka melanggar pantangan atau tidak menunjukkan rasa hormat kepada laut. Ya. Rasa hormat. Menurut Mbah Hilo, Ya. kita datang nih rombongan nih Benar. ke pantai yang ada di selatan Jawa. Ya. Harus apa nih? Nah, inilah. Kita yang dewasa mungkin mengerti, Ya. tapi namun anak-anak gimana? Mungkin Mbak Hilo bisa sedikit menceritakan. Ya, mungkin begini. Mereka ini tidak menjaga sikap, ya. Tidak menjaga sikap. Kadang kan bicara di laut ini kita tidak boleh sembarangan. Ya. Apalagi kita berbicara kotor atau memaki seperti yang lain-lain ya. Itu tidak sangat dipantangkan sekali gitu. Nah, jadi mereka ini mungkin sangat mengabaikan ya. Mereka itu lalai sehingga ucapan-ucapan mereka tidak wajar gitu ya. Sehingga mungkin bisa jadi sang penguasa Laut Kidul tersebut murka seperti itu. Jadi intinya kita datang ke sana, kita tahu nih, yang tahu ya, menceritakan bahwasanya di sana ada kerajaan yang gaib gitu ya. Kita harus menghormati, salam walaupun tidak ada orang saling di menghargai depan, gitu ya Mbak Elo ya. Bukan kita yang arti kata untuk menyembah mereka, tidak. Karena mereka ini adalah sama-sama manusia atau jin ataupun penguasa tersebut adalah sama-sama makhluk ciptaan Tuhan begitu. Nah, tinggal lagi wujudnya mereka ini tidak terlihat. Jadi sebaiknya kita saling menghargai begitu. Mbak Elo, mungkin kita sampai sini dulu. Besok kita sambung lagi karena entah kenapa device kita ini ada masalah ya teman-teman. Ketika kita membahas seperti ini, padahal tadi oke-oke aja ya, namanya hal gaib kita nggak bisa menebak gitu. Yang pasti kita doakan Mbak Elo, semoga para korban, keluarga, teman yang ditinggalkan tabah ya atas kehilangan 4 orang terkasih ini, teman-teman kita, adik-adik kita ya. Semoga kejadian yang sama tidak terulang kembali Mbak Elo. Ini jadi pelajaran yang pertama, mungkin bahkan yang terakhir kali ya. Jikapun memang nantinya ke depan tetap dibuka pantai tersebut, ya saya minta kita semua berharap tim yang ditugaskan penjaga pantai lah kalau kita bilang itu proaktif gitu. Jangan apa ya, lepas pandangan gitu. Kalau bisa pun pakai teropong kayak di luar negeri tuh, lihat teropong tuh anak-anak udah lewatin batas enggak gitu. Itu sebaiknya digiring. Tarik seperti ke apalagi jangan terlalu ke tengah-tengah seperti itu. Kalau kayak petani bebek ya Mbak Elo, kalau misalnya nggak dikontrol ya dia entah kemana-mana. Tapi kalau dikontrol ya dia akan sesuai dengan batasan-batasan yang sudah ditetapkan. Sampai sini dulu Mbak Elo kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.